Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Puji Tuhan. Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih, pernahkah kita telah mengerahkan segala sesuatu yang kita miliki, kemampuan yang ada untuk melakukan sesuatu, tetapi Anda malah tidak mendapatkan penghargaan? Anda sudah melakukan yang terbaik, tetapi tetap saja tidak dihargai, malah sebaliknya diperlakukan dengan tidak mengenakan. Apakah yang harus kita lakukan jika di posisi demikian, saudara? Apakah menyerah saja atau malah tidak melakukan segala sesuatunya dengan maksimal lagi? Jangan begitu, saudaraku. Anda harus tetap berusaha semaksimal mungkin, semampu yang Anda bisa. Mari kita akan belajar bersama-sama dari kisah Daud yang terambil dalam 1 Samuel 16 ayat 10-13. Demikian firman Tuhan, demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Saudara, kalau kita perhatikan di sini bahkan Samuel yang harus memiliki inisiatif untuk menanyakan Daud kepada Isai. Daud tidak dianggap oleh keluarganya sendiri. Dalam keadaan yang demikian, bisa saja Daud menjadi orang yang apatis atau tidak peduli dengan keadaan sekitar. Ketika ia tidak langsung dipanggil ketika Samuel ingin mengurapi anak Isai, karena menurut Isai, ayahnya Daud ini tidak masuk hitungan atau kriteria sebagai seorang raja. Tetapi justru saudara, hal itulah yang mendewasakan Daud, membentuk karakter dan mental yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ketika Daud tidak mempunyai tempat untuk mengadu atau bercerita tentang keluh kesahnya, pergumulannya, di saat itulah ia menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang mengerti dan sanggup menolongnya. Meskipun Daud tidak masuk hitungan di antara keluarganya, serta pekerjaannya tidak dianggap, tetapi mata Allah tetap tertuju kepadanya. Apakah sebabnya? Sebelum maju ke pembahasan ini, kita harus tahu sedang di manakah Daud ketika Samuel bertemu dengan Isai untuk melantik seorang raja untuk bangsa Israel. Lebih lengkapnya ada di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-28. Daud sedang mengembalakan kambing domba yang jumlahnya hanya 2-3 ekor saja. Daud sedang di padang penggembalaan melakukan pekerjaan hina dan tidak dianggap. Mengapa demikian? Karena biasanya orang-orang penggembalaan Israel menggembalakan kawanan domba yang jumlahnya bisa sampai ratusan bahkan ribuan ekor. Tetapi Daud hanya menggembalakan 2-3 ekor kambing domba saja. Apakah Daud merasa marah? Apakah dia merasa kecewa, merasa rendah diri, atau merasa gagal ketika tidak dianggap seperti itu? Tidak, saudara. Dia tetap do the best. Meskipun pada kenyataannya seolah-olah tidak sebagaimana dengan mestinya. Ini menjadi sebuah pengingat bagi kita semua. Tetap lakukan yang terbaik. Percaya Anda akan menuai hasil dari taburan yang sedang Anda lakukan sekarang ini. Apapun itu dalam pekerjaan saudara, studi Anda, jangan pernah menyerah. Bahkan cucuran air mata yang kalian curahkan, keringat Anda saat melayani Tuhan, doa-doa yang Anda panjatkan, semuanya tidak ada yang sia-sia. Daud tetap setia dalam segala perkara. Daud tetap melakukan yang terbaik meskipun tidak dianggap hal itu dapat dilihat dari ia rela mengorbankan nyawanya untuk menjaga kawanan ternaknya yang meskipun hanya 2-3 ekor saja. Bukannya Daud tidak pernah gagal, saudara, tetapi ia selalu belajar dari kesalahannya. Dalam 1 Samuel 17 ayat 33-35, di situ dinyatakan bahwa Daud terbiasa mengalahkan singa dan beruang ketika melakukan penggembalaan. Jangankan singa, bagi yang takut anjing, mendengar gonggongannya saja mungkin sudah lari terbirit-birit. Tetapi perhatikan hal ini, saudara. Hal ini jauh sebelum ia melawan Goliat. Ternyata di padang penggembalaan inilah Daud diproses, Daud dibentuk. Di tengah-tengah kesukaran yang ada sedang dialami, pelayanan saudara, sekecil apapun, ketika Anda sudah melakukannya secara totalitas, Anda sudah melakukannya dengan hati, tetapi tidak dihargai, ingatlah kisah akan Daud ini. Kesetiaan dalam perkara kecil yang sejati bukanlah ketika kita tetap melakukan suatu perkara karena ada yang memuji kita. Kalau demikian, saudara, semua orang pun bisa melakukannya. Tetapi esensi atau makna yang sesungguhnya dari kesetiaan ialah di saat atau ketika kita sudah mencurahkan segalanya, sudah berupaya semaksimal mungkin, tetapi pekerjaan kita tidak dihargai, tetapi kita tetap melakukan yang terbaik. Kita tetap melakukannya dengan maksimal dan setia. Orang lain mungkin hanya melihat hasilnya, saudara, tetapi Tuhan lebih mementingkan prosesnya. Tidak masalah Anda gagal atau mungkin belum sempurna dalam melakukan segala sesuatunya. Tetapi jika prosesnya itu sudah benar, promosi akan datang dengan sendirinya. Anda tidak gagal, Anda hanyalah sedang belajar.
Tetapi seringkali penilaian manusia lah yang menghakimi, menjudge bahwa kita gagal melakukan sesuatu karena hasilnya tidak sesuai. Janganlah takut saudara, asalkan kita tetap berada dalam proses yang benar, hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan manusia yang hanya melihat luarnya saja, melainkan dari perkataan Tuhan. Kita tidak perlu mempromosikan diri kita sendiri, biarlah Tuhan yang mempromosikan kita. Hal inilah yang membuat mata Tuhan tertuju kepada Daud. Daud tetap mengarahkan hati pikirannya kepada Tuhan. Di saat dalam kesendiriannya, ketika di padang pengembalaan, di saat pekerjaannya tidak dihargai, ia tetap melakukan semuanya dengan maksimal atau bahkan semakin melekatkan hatinya kepada Tuhan. Ia mengarahkan pekerjaannya berdasarkan sudut pandang dan perkenanan Tuhan. Ia tidak mencari muka terhadap manusia karena ia tahu penilaian manusia terhadapnya bisa saja salah. Tetapi ketika Daud mengarahkan dan melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan, Daud mengerti bahwa Tuhan yang lebih tahu daripada segala sesuatunya. Ia tidak akan pernah salah menilai. Manusia hanya menilai apa yang nampak, tetapi Tuhan melihat jauh kepada kedalaman hati kita. Kesetiaan Daud mendatangkan berkat dan promosi. Ketika Daud tetap totalitas di dalam pekerjaannya, sekalipun tidak ada yang memandangnya, ia tidak kecewa dan sakit hati. Ia tetap menjaga kambing domba itu dari ancaman para singa dan beruang. Rupanya dengan cara yang demikian, di padang pengembalaan Allah sedang mempersiapkan dan membentuk Daud untuk menerima promosi dari Tuhan. Sampai tiba waktunya ketika Daud dan Goliat dipertemukan. Orang lain melihat Goliat sebagai suatu permasalahan yang tidak bisa diatasi. Tetapi karena kesetiaan, karena proses yang sudah dialami oleh Daud dan pengurapan dari Tuhan, Daud bukan melihat bahwa Goliat ini sebagai suatu permasalahan yang tidak bisa diatasi, melainkan merupakan sebagai suatu batu loncatan bagi dirinya sendiri. Permasalahan-permasalahan yang sedang Anda alami justru itulah yang akan membuat Anda semakin hebat. What doesn't kill you makes you stronger. Artinya permasalahan-permasalahan yang berat yang sedang Anda alami justru itulah yang membuat Anda semakin hebat. Karena pelaut yang hebat tidak dihasilkan di lautan yang tenang. Daud tetap optimis dan percaya kepada Tuhan. Ia selalu dapat melihat sebuah kesempatan di dalam kesulitan. Seandainya saudara Daud merasa kecewa dengan sikap keluarganya karena mereka tidak menghargai Daud, lalu ia tidak mau menggembalakan kambing dombanya lagi, maka Daud tidak pernah mengerti tentang apa itu kesetiaan. Daud tidak akan pernah mengerti tentang apa yang namanya totalitas. Ia juga tidak akan bertemu dengan singa serta beruang yang menghadang jalannya. Dengan bertemunya ia dengan singa dan beruang, berarti Daud harus mengandalkan Tuhan untuk memenangkan sebuah pertempuran. Prinsip-prinsip seperti itulah yang digunakan oleh Daud ketika sedang menghadapi Goliat. Hal-hal itulah yang tidak mengenakan, justru yang membuat Daud mendapatkan janji Allah di dalam hidupnya. Semuanya bermula dari tetaplah setia di dalam pekerjaan kita. Tetap lakukan dengan maksimal. Meskipun tidak ada yang menghargai, meskipun orang-orang tidak mengerti proses yang Anda jalani, Anda dipandang rendah karena pekerjaan Anda, tetaplah sabar dalam proses itu. Karena memang manusia hanya bisa menilai apa yang kelihatan saja, tetapi Tuhan dapat melihat kedalaman hati kita. Jeripaya kita untuk Tuhan semuanya tidak pernah sia-sia. Tetaplah setia dalam pekerjaan kita, karena ada janji Tuhan yang sudah menanti. Janganlah pernah menyerah saudara, ketika kita sudah memulainya di dalam roh, jangan sampai kita akhiri di dalam daging. Puji nama Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Bapa. Hamba-Mu berdoa untuk setiap para pendengar yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini ya Bapa. Kiranya Kau memberikan kekuatan, memberikan terobosan atas setiap permasalahan, pergumulan sedang mereka hadapi ya Bapa. Biarkan mereka menyadari dalam setiap situasi, permasalahan dan kondisi yang sedang mereka alami, tetap ada Allah Immanuel yang senantiasa menyertai dan sekali-kali pun tidak pernah meninggalkan kehidupan kami ya Bapa. Karena kami juga mengetahui untuk setiap pergumulan, permasalahan sedang kami alami, itu adalah proses pertumbuhan kita ya Bapa, agar kami dapat dilatih semakin jadi pribadi yang lebih kuat dan luar biasa lagi dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin.